Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif. Oke, anak-anakku sekalian, pada kali ini pada bab 9 bagian 2 yaitu membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang dibahas ada 3 macam. Yang pertama kulit, yang kedua paru-paru, ketiga hati. Jangan lupa siapkan alat dan bahan yaitu kertas polio bergaris atau kertas HPS dan pulpen. Oke, yuk kita belajar. Oke, anak-anak, kita mulai pada membahas bagian kedua, kulit manusia. Kulit manusia ini adalah alat ekskresi yang kedua. Ya, kulit kita tahu mengeluarkan keringat, mengekskresikan keringat. Oke, kulit kita ada 3 lapisan, 3 bagian. Lihat ya, nomor 1 tuh epidermis, nomor 2 dermis, nomor 3 hipodermis. Apa sih epidermis? Nah, epidermis itu kulit ari, kulit kita yang paling luar, ya, yang paling luar yang bisa kita raba itu adalah epidermis. Terdiri dari apa sih epidermis? Ya, epidermis ini merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Jadi pada lapisan epidermis ini masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Ya, nah di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel baru keluar menggantikan sel-sel kulit yang mengelupas. Ya, oke, jelas ya. Nah, jadi epidermis juga ada 3 lapisan ya. Ada bagian yang mati, ada bagian yang kedua, dan ada bagian yang ketiga yaitu stratum germinativum yang selalu membentuk sel-sel yang keluar. Oke, mengerti ya? Amati lagi nih. Udah epidermis, nomor 2 dermis. Nah, di dermis ini baru banyak bagian-bagiannya. Oke, apa saja bagiannya? Yuk kita lihat pada tayangan berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada bagian 2B ya, yaitu kulit pada manusia bagian dermis. Nah, lihat bagian dermis ini cukup tebal ya. Lihat nomor 2 tuh, nomor 2 ya. Nah, di dalamnya banyak sekali bagian-bagiannya. Ada nomor 4, itu pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2 bagian. Ada pembuluh vena dan arteri. Vena yang biru, lihat merambat kemana ya, terus bersaluran. Ada yang warnanya merah. Yang merah terus memanjang yang di seluruh tubuh. Oke. Kemudian nomor 5 jaringan saraf. Saraf untuk merasakan ya. Jaringan saraf terdapat di dermis. Kemudian yang ke-6 kelenjar minyak yang dekat rambut. Itu untuk meminyaki rambut. Oke. Yang ke-7 akar rambut ya. Akar rambut ada di dermis juga. Yang ke-8 ada kelenjar keringat. Ya, nah ini kelenjar keringat nomor 8 nih. Kita tahu ya kalian bahwa kulit mengekskresikan membuang keringat. Bagaimana sih prosesnya? Nah, kelenjar keringat ini akan berproses karena serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, natrium klorida dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Oke, di sana ada pori-pori kulit ya. Nah, terus maju ke atas. Oke, jelas ya? Itulah proses terbentuknya keringat. Oke. Nah, di bawah dermis ada lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Nah, lapisan ini banyak sekali kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Oke. Nah, di dalam lapisan hipodermis juga tersusun dari jaringan lemak sehingga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya.
Ya, sampailah kita pada pekerjaan yang ketiga. Nah, seperti biasa, jangan lupa kalian siapkan kertas polio bergaris, penggaris, bikin tabel. Tabelnya sama seperti ini, ya, dibuat garis, ya. Kemudian tulis bagian kulit. Yang tadi yang dibahas bagian epidermis, dermis, hipodermis. Nah, di dalam epidermis itu ada apa saja, di dermis ada bagian apa saja, di dalam hipodermis juga ada bagian apa saja. Oke, selamat bekerja. Ya, semangat. Nah, sampailah pada alat ekskresi yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru alat ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan air, uap air atau H2O. Tidak akan Ibu bahas panjang lebar ya, karena sudah dibahas di uh, pembelajaran sebelumnya pada pernapasan. Oke, kita lanjutkan saja dengan pembahasan berikutnya. Yuk. Ya, sampailah pada alat ekskresi yang keempat, yaitu hati. Berwarna merah ya. Nah, hati ini sebagai alat ekskresi membuang racun. Di mana sih racunnya yang dikeluarkan oleh hati? Nah, yaitu dari kantung empedu. Nah, di situ mengeluarkan cairan-cairan di kantung empedu itu dari hati, keluarlah dari disimpan di kantung empedu, nanti dari kantung empedu dikeluarkan melalui usus 12 jari. Lihat ya, ada ya. Nah, di kantung empedu ini racunnya berupa apa? Yaitu berupa bilirubin. Ya, bilirubin itu racun. Kok di hati ada bilirubin sih? Dari mana asalnya kok racun yang harus dibuang? Ya, bilirubin itu berasal dari sel darah merah kita yang sudah mati. Kenapa sel darah merah kita mati? Karena sel darah merah kita ini hanya berumur maksimal 120 hari ya. Nah, itu kenapa tidak bisa bertahan lagi membentuk yang baru? Tidak bisa karena sel darah merah kita tidak memiliki inti sel sehingga tidak bisa membentuk komponen baru sehingga harus diganti dengan yang diproduksi yang baru. Oke, seperti apa sih bisa terbentuk racun yang dikeluarkan oleh hati? Kita lihat penayangan berikutnya. Yuk. Supaya lebih jelas lagi, Ibu akan gambarkan dalam bagan seperti ini ya. Bagaimana proses pemecahan sel darah merah di dalam hati ya. Masih ingat ya, sel darah merah dalam hati dipecah menghasilkan racun dibuang menjadi bilirubin yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Oke, caranya lihat eritrosit yang warna merah, kotak merah. Sel darah merah. Sel darah merah itu lihat panahnya ke kiri ya, ada hemoglobin. Terpecah menjadi hemoglobin. Hemoglobin itu terdapat hemin, zat besi, dan globin. Globin ini adalah protein lain. Kamu lihat fokus ke hemin ya. Hemin lihat tanda panah ke atas menjadi biliverdin. Biliverdin ini berwarna hijau. Biliverdin dirubah lagi dipecahkan menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini warnanya sudah kuning ya. Nah, bilirubin dipecah lagi menjadi urobilinogen dan urobilinogen ini ada yang masuk ke dalam darah, ada yang masuk ke dalam usus. Yang masuk ke dalam darah namanya urobilin dan menghasilkan masuk ke dalam ginjal dan menjadi pewarna urin. Ya, urin air seni atau air pipis itu jadi berwarna kuning karena ada urobilin. Kemudian sterkobilin. Nah, ini masuk ke dalam usus, masuk ke dalam feses kita, maka buang air besar kita berwarna kuning. Oke, jelas ya? Nah, itulah penjelasannya. Oke, yuk kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Aha, sampailah pada penjelasan berikutnya agar kalian lebih jelas lagi apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, bagaimana terbentuknya zat warna pada urin dan feses. Tapi Ibu bertanya dulu ya, apa sih warna yang kalian keluarkan saat buang air besar, juga buang air kecil? Oke, itu warnanya sudah Ibu tulis di bawah. Ya, warnanya tuh paling bawah, oke? Iya.
Nah, semua itu berawal dari proses yang ada di dalam hati, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Bagian dari sel darah merah itu ada yang namanya hemoglobin. Nah, proses satu tuh. Hemoglobin itu pada proses 2, lihat tanda panah nomor 2 ya, lihat tanda panah nomor 2 itu dirubah menjadi hemin. Hemin, tanda panah nomor 3 nih, dirubah menjadi biliverdin. Biliverdin ini warnanya masih hijau, masih di dalam empedu. Biliverdin pada proses nomor 4 dirubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini sudah warnanya kuning. Bilirubin itu dikeluarkan dari empedu, dari hati, cairan empedu dikeluarkan namanya urobilinogen. Nah, urobilinogen ini ada 2 bagian, ada urobilin, ada sterkobilin. Urobilin masuk ke dalam darah, disaring oleh ginjal, maka urin kita berwarna kuning. Oke, buang air kecil. Sedangkan sterkobilin itu buang air besar, sehingga warna buang air besar kita berwarna kuning, dan kedua-duanya bersifat racun. Oke, kalau yang namanya racun itu pasti harus dibuang ya. Oke, jelas ya. Yuk. Aha, masih semangat kan? Pasti dong, masih semangat ya. Kalian belajar. Nah, kali ini sampailah pada literasi dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita akan mencoba berliterasi menulis ya. Caranya adalah pertama, buatlah sebuah tulisan minimal 10 kalimat dan minimal 2 buah paragraf. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh dong. Lebih bagus ya. Oke, bahasa yang kalian buat harus enak dibaca, mudah dimengerti, seperti kalian membuat status menarik di media sosial, atau kalian juga saat membaca status orang lain tentang ilmu pengetahuan atau apa saja cukup menarik. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasanya tidak usah kaku. Oke, tema tulisan adalah tentang proses terbentuknya warna kuning saat buang air besar ataupun saat kita membuang air kecil. Oke, dan menjelaskan juga ya, warna kuning itu berasal dari apa sih, gitu ya. Nah, oke, ya, selamat mencoba, selamat belajar membuat tulisan menarik. Oke, selamat bekerja. Nah, sampailah kalian pada pengiriman paket belajar. Oke, caranya rapihkan semua pekerjaan yang ada di video ini yang sudah kalian buat di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Yang kedua, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Ketiga, belajar bahasan di video ini belum selesai. Maka kalian harus melanjutkan pada video berikutnya dalam bahasan yang baru. Oke? Tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Oke, Ibu tunggu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.